Nggak pakai basa-basi, nggak pakai banyak cincong, menurut gua Steam Deck adalah salah satu calon terkuat gadget of the year tahun ini. Dan kabar baiknya buat kalian yang pengen beli, stoknya udah mulai banyak dan harganya udah mulai masuk akal. Bismillah, alhamdulillah ketemu lagi bareng gua Romi. Sekarang ini udah akhir Oktober, artinya udah 3 bulan gue pakai Steam Deck. Dari yang awalnya beli karena penasaran cuma buat review, sampai akhirnya setelah 3 bulan berlalu gue belum ada niatan buat ngejual lagi. 3-4 bulan lalu FYI harganya itu masih nggak ngotak ya, 25-35 jutaan karena unitnya langka. Tapi sekarang produksinya udah diperbanyak dan harganya itu kisaran 11-15 juta tergantung kapasitas storage. Ya sebenarnya emang masih terasa mahal sih, harga segitu mungkin bisa dapat laptop gaming yang pakai RTX 3050. Kalau beli Xbox atau PS5 malah bisa dapat kembalian. Tapi ya namanya device extra portable kayak gini memang pasti lebih mahal sih, karena bisa dipakai di mana aja. Makanya gue selalu sedia modem atau HP buat tethering, dan gue pakein ini live on aja ya biar hemat. Perdananya ini soalnya cuma 50.000 dapat kuotanya 20 GB. Kuotanya gak dibagi-bagi, bisa dipakai buat ngapain aja, jam berapa aja. Kalau kuotanya nyisa itu bisa diakumulasi ke bulan-bulan berikutnya sampai 1000 GB. Yang penting kita perbaruin paket aja tiap bulan. Tapi ada nih yang lebih edan lagi. Kalau kita tukar tambah HP via Laku6 di Tokopedia atau kita jual HP second kita di maujual.com, itu bisa dapat kartu perdana live on kuota 30 GB, ditambah lagi bonus kuota up to 10 GB setiap bulan seumur hidup, dan juga ada cashback 1,5 juta. Gimana, ngeri nggak tuh? Nah, info lengkapnya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Kali ini gue mau share plus minus dari sebuah Steam Deck setelah gue pakai long term selama 3 bulan. Pertanyaan pertama, kalau beli Steam Deck enaknya pilih yang mana? 64, 256 atau 512? Tentunya yang 256 jadi opsi paling rasional, tapi sebenarnya terserah aja sih, tergantung budget ya. Karena toh kalau seandainya kurang, kita bisa pakai micro SD. Gue sendiri beli yang 256 terus tambah micro SD Samsung Evo Plus yang 512 GB. Ada juga yang bilang versi 64 itu lebih lemot karena tipe storage-nya masih eMMC, belum SSD NVMe. Ya memang benar, tapi kenyataannya nggak sampai jomplang banget ya bedanya. Paling pas loading lebih lama beberapa detik aja, tapi kalau udah main gamenya, udah masuk ke dalam gamenya itu sama aja. Nah, saat ini kita tahu ada banyak kompetitor sejenis ya, kayak Aya Neo, GPD, One X Player dan lain-lain. Tapi Steam Deck adalah yang paling reliable dan paling nyaman. Pertama, nyari aksesoris Steam Deck jauh lebih gampang. Di Tokopedia itu banyak yang jual, ada anti gores, casing, docking, sampai skin lengkap. Yang kedua, dukungan update softwarenya juga lebih terjamin. Valve itu nggak mungkin lantarin Steam Deck karena pengguna Steam Deck ini banyak banget, dan selama gue pakai kayaknya ada aja update OS setiap sebulan sekali. Nah, secara desain dan form factor awalnya gue kira Steam Deck ini bakal nggak nyaman ya, karena jauh lebih gede dibanding Nintendo Switch. Emang bener ya, pas awal pakai tuh agak aneh megangnya. Tapi setelah 2 minggu kok ya jadi lebih enak daripada megang Switch. Ukurannya pas, ergonominya dapet, nggak terlalu berat-berat amat, dan build quality-nya sih cakep ya, solid. Bahkan Steam Deck punya tombol tambahan di backdoor dan juga nyediain semacam touchpad yang bisa ngasih feedback getar-getar gitu. Nah, setahu gua ini adalah handheld pertama dan satu-satunya yang punya touchpad model begini. Sebenarnya memang bakal jarang dipakai touchpadnya, karena kalau pas main game pasti kita akan banyak pakai joystick analog. Tapi perlu diingat Steam Deck punya desktop mode, alias kita bisa booting ke sistem Linux, jadi kayak PC beneran. Bahkan kita juga bisa install Windows kalau mau. Nah, disinilah kita akan sering pakai touchpadnya, atau bisa juga dipakai buat main game RTS strategi ya, kayak Age of Empire, Jurassic World dan lain-lain. Jadi ini mantep banget touchpadnya. Untuk performanya sendiri, gua rasa yang namanya handheld PC gaming mirip-mirip lah, bisa ngejar buat dapetin 30-60 fps. Steam Deck juga begitu. Tapi bedanya by default kita dikasih opsi buat naik turunin refresh rate dan bisa nampilin angka frame rate dan hardware usage secara real time. Selama pakai, gua puas sama performanya. Game-game AAA bisa running smooth. Terus kita pakai grafisnya itu medium, kadang bisa high ya. Nah, kadang memang ada juga segelintir game kelas berat yang kurang optimal, tapi masih bisa kok main di 30 fps kalau kita turunin setting grafiknya. Paling kendalanya satu aja sih, soal kompatibilitas, karena ada game-game tertentu yang kontrolnya mungkin nggak full optimize, misal kayak Mafia 3
kita perlu customize settingan tombol-tombolnya biar lebih enak mainnya, atau Gears of War 5 yang sistem anti cheatnya nggak jalan di Steam Deck tapi bisa diakalin dan tetap bisa main. Nah intinya kita akan nemuin ada beberapa game yang sepertinya belum support tapi ternyata bisa kok dimainin. Ya memang ada juga yang benar-benar nggak support, misalnya kayak FIFA 23 yang juga punya sistem anti cheat dan nggak bisa running di Steam Deck nih sistem anti cheatnya. Kalau kebelet banget pengen tetap main, kita bisa install Windows 10 terus jalanin FIFA 23-nya di Windows 10, itu lancar. Jadi secara hardware, mayoritas game AAA yang terbaru itu rata-rata bisa running dengan nyaman dan optimal di Steam Deck. Kualitas layarnya juga menurut gua oke ya, paling kelihatan pantulan bayangan aja sih, jadi dia nggak rekomen buat pakai outdoor kecuali kalau beli yang versi 512GB, dia punya coating khusus anti glare. Dan speaker Steam Deck juga ini top banget, stereonya berasa, suaranya kenceng ya, volume 50% aja udah cukup banget, puas lah. Untuk tombol-tombol overall enak, tapi harus dicatat nih ada satu tombol yaitu tombol B, dia kadang suka agak mendelep. Tadinya gue pikir punya gue doang yang begini, nggak taunya banyak yang ngalamin. Jadi ya mungkin agak hati-hati aja ya mencetnya, jangan barbar ya kayak bocah lagi main di rental PS. Nah soal heat management gue ngerasa fine-fine aja, nggak ada problem. Hawa panas memang pasti berasa, sumbernya dari area atas ini dan juga di belakang, tapi nggak sampai ngeganggu pas kita pakai buat main. Dan gue juga nggak ngerasa hawa panasnya nyampe ke samping bodinya, ya intinya aman lah. Kalau ada hal yang mungkin perlu ditingkatin lagi, nggak lain nggak bukan adalah baterainya. Buat game berat dengan grafis intens bisa dipakai antara 1,5 sampai 2 jam. Kalau game casual yang grafisnya lebih sederhana itu bisa di atas 3 jam atau 4 jam. Memang lebih singkat dibanding Nintendo Switch yang bisa di atas 4 jam. Tapi ya sisi positifnya kita jadi bisa lebih ingat waktu, nggak keasikan main ya sampai berjam-jam. Lagian pada kenyataannya main game lama-lama di handheld kayak begini itu nggak senyaman main di depan TV. Lebih berasa cepet capek aja gitu kalau di handheld. By the way, ngomongin soal TV, Steam Deck bisa dicolok ke layar eksternal. Kalau mau pakai HDMI harus beli dockingnya. Merek third party itu harganya sekitar 600 ribuan, terus main pakai stick tambahan. Tapi kalau kita punya monitor yang support USB-C, nah itu udah bisa langsung colok aja, jadi bisa main di monitor sekaligus ngecas Steam Deck-nya juga. Jadi nggak perlu pakai stick lagi, langsung pegang aja sambil dicas sambil main. Nah kesimpulannya, gua ngeliat Steam Deck bisa ngasih lebih di atas ekspektasi kita. Potensinya ini gede banget, bukan cuma game ecek-ecek tapi beneran bisa diandelin buat main game AAA di mana aja, nggak mesti di depan TV. Kalau dibandingin sama Nintendo Switch, kelasnya beda jauh ya. Secara Switch lebih buat game casual. Kalau dibandingin sama kompetitornya, ya tetaplah Steam Deck yang paling aman dan rasional buat dibeli. Bahkan gara-gara ada Steam Deck, gue jadi jarang banget ngegame di laptop. Jadi ini menurut gue ya bener-bener calon salah satu ya gadget of the year lah ini, mantep.